Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat subuh juga teman-teman. Kita kembali berjumpa dengan saya, Alman, dalam channel Sang Tutor, pembahasan soal-soal SKD CPNS 2021. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita kembali bercerita, ya, kembali membahas tentang bocoran soal atau FR yang sudah keluar tanggal 25 September kemarin, ya. Hari ini tanggal 26 ya, kemarin teman-teman, tanggal 25 September. Nah, soal yang saya bahas mengenai 4 nomor soal asli TKP ya, dan 3 nomor soal asli tentang TIU kemampuan numerik. Ya, jadi teman-teman sekalian, sudah lama saya tidak membahas soal-soal TKP, dan saya berusaha mencari bocoran soal, ternyata kita dapat teman-teman 4 nomor ya, bocoran betul-betul asli ya, soal CPNS tahun ini. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas soal ya, lagi-lagi teman-teman dari saya, yang belum subscribe channel, yang belum follow Instagram saya teman-teman, silakan di follow dulu Alman_Mohane ya. Kenapa? Karena di IG juga akan saya masukkan video-video asli soal-soal CPNS tahun ini. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama ya teman-teman, silakan saksikan, silakan lihat cuplikan soal berikut ini, silakan jawab. Nanti kita akan samakan jawaban. Kalau kita berbeda, kita tetap bersatu ya. Samakan teman-teman jawaban yang kita akan jawab. Oke teman-teman sekalian, perhatikan soal berikut. Nah, baik teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Jadi teman-teman, soal yang saya bahas ada 4 nomor soal TKP asli, ya, bocoran teman-teman. Ada juga 3 nomor soal tentang TIU, kemampuan numerik. Nah, oke, sebelum lagi-lagi saya tawarkan buat teman-teman yang belum ujian, segera berlangganan dengan Sobat CPNS. Kenapa? Karena ribuan orang sudah membuktikan dan mendapatkan nilai yang tinggi. Kenapa? Karena katanya sangat membantu sekali dalam menghadapi ujian nanti, ya. Nah, di sini teman-teman sudah disiapkan 15 paket tryout dan kumpulan soal-soal FR yang sudah beredar dari beberapa hari kemarin. Kemudian ada juga ya pembahasan ya dalam bentuk video ataupun dalam bentuk tulisan. Nah, yang mau teman-teman berlangganan silakan klik link di bawah ya, ada komentar yang saya sematkan, klik itu linknya dan isi buat akun ya. Oke. Kita bahas teman-teman soal nomor 1. Ini adalah bocoran soal tanggal 25 September. Anda adalah seorang pegawai pada sebuah perusahaan yang bertugas melayani pelanggan. Ini adalah namanya hospitality ya, atau pelayanan publik. Dalam melayani pelanggan, biasanya perusahaan Anda melakukannya secara offline. Nah, karena pandemi COVID, semua pelayanan dialihkan secara online. Ternyata banyak masyarakat yang mengeluh berkaitan dengan pelayanan online, sehingga membuat Anda kewalahan dalam melakukan pelayanan. Nah, dalam situasi tersebut apa yang Anda lakukan? Nah, baik teman-teman, ingat topiknya ya. Kalau dibilang adalah tentang hospitality atau masalah pelayanan, maka lakukan pelayanan dengan sangat baik. Nah, gitu. Oke. A. Meminta atasan untuk menambah petugas pelayanan agar membantu memberi pelayanan yang baik. Oke, ini adalah meminta atasan. Oke. Apalagi B. Meminta atasan untuk membentuk tim yang dapat bekerja sama dengan baik sehingga dapat menampung aspirasi masyarakat ya. Sama teman-teman, meminta atasan. Oke. C. Tetap memberikan respon yang baik dan berusaha menetapkan pekerjaan satu persatu dengan maksimal. Ini saya pikir tidak memberikan jawaban yang tepat ya untuk soal di atas. Saya kurang sepakat teman-teman dengan ini. Oke.
memberikan respon yang baik kepada masyarakat, menampung semua aspirasi mereka, dan mendiskusikan bersama atasan. Tersimpan teman-teman. Mendiskusikan kepada atasan agar tetap membuka pelayanan online. Nah, teman-teman, kalau saya dikasih pilih ya, yang mana antara A, B, atau error, maka teman-teman sekalian, saya memilih jawaban yang paling tinggi adalah ini ya. Nah, ingat ya, ingat, dalam masalah hospitality adalah kita berusaha bagaimanapun caranya agar pelanggan itu mendapatkan yang lebih baik, teman-teman. Jadi, jawabannya apa? Memberikan respon yang baik. Nah, ini ya, memberikan respon yang baik kepada masyarakat, tetapi menampungnya semua aspirasi, lalu mendiskusikan kepada atasan dan membuat sebuah keputusan. Nah, itulah bagian dari masalah pelayanan publik. Itu nomor 1, teman-teman, adalah delta. Nah, teman-teman mungkin yang punya jawaban berbeda, ya, silakan tuliskan di kolom komentar, ya, tidak masalah. Kenapa? Karena pribadi saya dan pribadi kalian itu berbeda. Yang tahu benar salahnya hanya pembuat soal dan Tuhan. Nah, ya, oke teman-teman sekalian, kita lihat soal berikutnya, nomor 2. Nah, baik, soal nomor 2. Ini juga teman-teman mudah ya. Ridwan, seorang petugas maskapai penerbangan, di pintu keberangkatan melihat bapak tua bersama anak muda yang nampak bingung ya, dan hendak bertanya kepadanya. Nah, teman-teman mungkin sudah terbayang ya bagaimana mungkin ketika ya di bandara ya, dipanggil untuk naik pesawat itu kan ya sibuk teman-teman ya, sibuk pegawainya gitu. Namun saat itu sudah waktunya Ridwan memeriksa dokumen penumpang yang akan memasuki pesawat. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ridwan? Nah, teman-teman, Ridwan ini ya di saat memeriksa dokumen yang akan penumpang ya, untuk penumpang yang akan naik, itu juga ya dia melihat seorang orang tua dan anak muda yang nampak bingung. Nah, gitu ya. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh Ridwan? Nah, teman-teman begini, dalam kondisi seperti itu, maka teman-teman harus lakukan pelayanan dua-duanya ya, harus teman-teman, harus dua-duanya, tidak boleh satu orang saja, harus dua-duanya ya. Jadi itulah namanya adalah pelayanan yang baik. Nah, A, meminta anak muda itu untuk bertanya kepada petugas informasi. Apa artinya? Bahwa ini si Ridwan, dia tidak mau melayani orang tua tersebut, ya. Oke, itu adalah saya kurang sepakat dengan jawaban yang pertama. Oke, meminta teman untuk mengulang informasi dengan keras agar mereka dengar. Juga bukan, ya. Artinya apa? Pekerjaan tersebut dia serahkan kepada orang lain, tidak mau melayani, ya, gitu teman-teman, ya. Kemudian menanyakan kebutuhan mereka sambil memeriksa dokumen penumpang. Ini saya sepakat, ya. Nah, teman-teman mungkin sudah terbayang ya, untuk C itu bagaimana prosesnya, ya. Sambil periksa dokumen dokumen penumpang, dia juga sambil bicara sama tadi orang tua, ya. Itu merupakan sebuah pelayanan yang sangat baik, teman-teman. Terus menawarkan bantuan untuk mengatasi masalah mereka. Oke, ini juga bagus, teman-teman. Kemudian membantu memenuhi kebutuhan sampai mereka merasa nyaman. Bagus juga, teman-teman. Nah, tapi gini, ingat ya, bahwa si Ridwan ini melakukan dua pekerjaan sekaligus gitu. Oke, di saat dia memeriksa dokumen, juga ada orang tua yang bertanya mengenai sesuatu yang dia masih bingung gitu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah bagi saya C, ya. Menanyakan kebutuhan mereka sambil ya memeriksa dokumen penumpang. Tidak masalah, teman-teman, ya, tidak masalah. Mungkin ya pertanyaannya tidak panjang-panjang ya, gitu teman-teman. Jadi untuk saya nomor 2 jawabannya C. Yang punya jawaban berbeda silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 3. Nah, baik, soal nomor 3 ya. Ini teman-teman, lagi-lagi ini merupakan bocoran soal tanggal 25 September. Nah, mungkin yang pernah dapat soal ini yang sudah ujian, silakan tuliskan di komentar bahwa saya dapat soal beginian. Oke, nomor 3. Oke, Anto adalah penulis berita yang harus melakukan periksa silang terhadap suatu berita untuk mendapatkan kebenaran berita tersebut. Terdapat aplikasi yang digunakan kantor Anto untuk memeriksa keaslian berita, tetapi aplikasi tersebut meminta data-data perusahaan. Hati-hati ya. Apa yang sebaiknya dilakukan Anto? Ingat ya, teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, jawaban teman-teman untuk soal TIK adalah
bagaimanapun kondisinya, Anda harus menggunakan TIK dengan cara apapun yang bisa mendukung suatu pekerjaan. Jadi ingat ya, masalah TIK kita harus mengembangkan dan harus menggunakan. Tidak bisa menghindar. Nah, gitu ya. Oke. A. Mengganti aplikasi tersebut di semua gawai kantor dengan aplikasi lain yang tidak meminta data perusahaan. Artinya adalah ini masih menggunakan ya TIK. Meminta teman penulis berita yang lain ya untuk menghapus aplikasi tersebut agar data perusahaan tetap aman. Oke, ini sudah dia menghapus tanpa ada solusi yang lain. Oke, untuk A itu dia mengganti teman-teman. Ini menghapus ya, salah ini ya teman-teman. Kita tidak perlu memikirkan untuk jawaban B. Membuat sistem pengaman ganda pada gawai dan menginformasikan kepada atasan tentang risiko kebocoran data. Ini sudah ada tindakan bagaimana caranya dia membuat sistem pengamanan. Oke, saya sepakat teman-teman dengan jawaban C juga. D. Mencoba menemukan aplikasi lain sebagai pengganti aplikasi tersebut agar data perusahaan tetap aman. Ini teman-teman bagus juga ya, mencoba ya. Tapi saya kurang sepakat untuk poin 5 ini bukan ya. Tidak sepakat. E. Tetap menggunakan aplikasi itu. Ini salah teman-teman. Mungkin adalah poin 1. Kenapa? Karena ini tetap menggunakan. Kenapa? Karena ini membahayakan kantor teman-teman. Bisa saja kebocoran data bisa terjadi. Gitu coy. Oke. Antara A atau B atau C. Nah, jadi gini. Untuk saya ya. Mungkin teman-teman yang lain pilih jawaban bisa A mungkin atau bisa C. Atau mungkin teman-teman bisa juga jawaban D. Tapi saya lah jawabannya C ya. Membuat sistem pengaman ganda pada gawai dan menginformasikan kepada atasan tentang risiko kebocoran data. Artinya apa? Tetap menggunakan aplikasi itu dan ingat harus ada sistem pengaman yang lebih kuat lagi sehingga data perusahaan tetap terjaga coy. Ya gitu ya. Mungkin jawaban yang ini adalah jawaban kelima ya. Mungkin juga ini adalah jawaban keempat. Oke gitu teman-teman. Ini adalah jawaban ketiga, ini kedua, ini adalah pertama. Nah, itu bagi saya coy. Oke. Nah, soal nomor 3. Kita next teman-teman ke soal berikutnya, nomor 4 sebagai berikut. Nah baik, soal nomor 4. Jadi ini juga masih dalam TKP tapi masuk di pembahasan profesionalisme ya. Ingat teman-teman, bagaimana sikap profesionalisme. Oke. Semua jaringan internet di kantor tiba-tiba mati mendadak. Karyawan yang bertugas untuk menangani jaringan internet hari ini tidak masuk kerja karena sakit. Nah, oke. Kegiatan di kantor lumpuh karena teknisi jaringan hanya 1 orang. Artinya ingat ya, kita garis bawahi hanya 1 orang. Tidak ada orang yang tahu tentang jaringan di kantor itu. Oke. Sebagai seorang manajer perusahaan, apa yang Anda lakukan? A. Meminta karyawan lain untuk segera memperbaiki permasalahan sehingga teratasi dengan segera. Nah teman-teman, untuk jawaban A, kita harus lihat tadi bahwa hanya 1 orang yang bisa. Oke, artinya teman-teman, jangan menggunakan meminta bantuan kepada orang yang bukan ahlinya ya. Hati-hati teman-teman. Ini salah jawabannya ya. Oke. B. Menelpon karyawan tersebut untuk segera masuk ke kantor dan memperbaiki sistem jaringan itu. Nah, ini kurang sepakat karena ingat ya, dia sedang sakit. Ya, jadi ini bukan jawaban teman-teman. Baik, soal bagian C ya. Berkoordinasi dengan bawahan untuk mencari karyawan yang lain yang bisa memperbaiki jaringan. Teman-teman ingat, hanya 1 orang yang bisa ya. Tidak ada yang lain teman-teman. Ingat, gitu ya. Hati-hati jangan sampai terjadi malah membuat masalah menjadi tambah rumit teman-teman ya. Oke. Nah, jadi serahkan sama ahlinya. D. Memanggil teknisi lain di luar perusahaan dengan izin pimpinan untuk segera memperbaiki jaringan tersebut. Kita simpan teman-teman. E. Berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan jaringan untuk segera memperbaiki solusi cepat perbaikan jaringan antara D atau error. Nah, itu teman-teman untuk 2 pilihan. Apakah D yang 4, apakah E yang 4 gitu. Apakah D yang 5 atau E yang 5. Nah teman-teman gini. Saya sih sepakatnya di sini ya, berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan jaringan untuk segera memberikan solusi cepat perbaikan jaringan. Ini saya sepakat dengan ini teman-teman.
Nah, saya kurang sepakat dengan ini, memanggil teknisi di luar perusahaan. Apa artinya? Hati-hati teman-teman, jangan sampai kebocoran data bisa terjadi. Kenapa? Karena kita panggil ya dari perusahaan lain yang merupakan mungkin kompetitor kita. Nah, ya. Jadi teman-teman, bagi saya ini adalah merupakan poin 5, ini adalah teman-teman merupakan poin 4. Ya, yang berbeda silakan tuliskan di kolom komentar. Jadi teman-teman, itulah soal soal TKP ya. Tetap kita akan pasti berbeda ya. Yang ulangi, yang tahu benar salahnya hanya pembuat soal ya dan Tuhan. Oke. Nah, itu teman-teman soal nomor 4 ya tentang profesionalisme. Kita masuk teman-teman ke 3 nomor terakhir tentang soal TIU kemampuan numerik seperti berikut. Nah, baik, kita masuk pada soal kemampuan numerik. Teman-teman, ingat ya, 3 nomor ini 5, 6, 7 merupakan soal asli tanggal 25 September. Oke. Nah, ini teman-teman catat baik-baik dan tulis ya, jangan sampai nanti yang belum ujian masuk juga di ujian berikutnya. Nomor 5. Oke. Sebanyak 88 kardus alat tulis ditumpuk pada sebuah ruangan gudang ya, ruangan gudang teman-teman ya. Dari tumpukan tersebut diketahui beratnya mencapai 132.000 gram. Keesokan harinya tumpukan itu berkurang menjadi 45 kg. Berapa banyak kardus yang tersisa di gudang itu? Nah ya, ini teman-teman mudah sekali. Kenapa? Karena ini mungkin berhubungan dengan perbandingan. Apakah kita lihat? Apakah dia senilai? Apakah dia terbalik? Kita lihat teman-teman. Oke, saya mulai dari sini. 88 kardus ya. Itu beratnya adalah 132 gram. Artinya apa? Di sini kan ada 45 kilo gini. Kita perlu rubah ini yang gram ke kilogram. Ingat ya teman-teman bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Oke? Nah, ingat teman-teman, 1000 gram. Artinya apa? 88 kardus itu beratnya adalah 132 kilo. Gitu coy. Ya, kita bagi 1000. Nah, kemudian, kalau ya keesokan harinya tumpukan itu berkurang menjadi 45 kg. Ya, kenapa berkurang? Tidak tahu, mungkin saja dimakan tikus ya. Atau mungkin ya dibawa pulang oleh pegawai lain ya. Oke. Nah, maka berapakah di sini kardusnya? Ini berapa kardus di sini? Oke, jadi ingat teman-teman, kita gunakan perbandingan. Perbandingan apa? Kita lihat. Kenapa beratnya berkurang ya dari 132 ke 45? Itu karena kenapa? Karena ya berkurang juga banyak kardus di dalam gudang. Nah, artinya apa? Perbandingan senilai. Nah, kasusnya teman-teman, saya pernah bahas di video sebelumnya bahwa kalau perbandingan senilai, lakukan kali silang. Oke, lakukan kali silang. Oke. Nah, jadi kalau perbandingan terbalik, lakukan kali lurus. K kali 45, ini kali ini. Kalau senilai, lakukan kali silang coy. Gini, 132 ya, 132 dikali K. Nah, sama dengan gini, 45 dikali 88. Nah, baru kita selesaikan secara baik-baik. Nah, gimana caranya teman-teman? Caranya bisa langsung dikali baru dibagi, bisa juga kita sederhanakan. 88 teman-teman ini bisa dibagi 11. Oke, bagi 11 adalah 8. Nah, harus cepat. Bagi 11 adalah jawabannya 12 teman-teman. Nah, sudah, itu adalah yang pertama. Sekarang saya tulis ulang ya supaya lebih indah dilihat. 12 dikali dengan K sama dengan 45 kali 8 coy. Nah, sekarang kita bisa lagi bagi, masih bisa teman-teman. Saya mau bagi ini, saya bagi dengan 4 ya. Saya bagi 4 teman-teman. Ini sisa 3, ini sisa 2 coy. Nah gitu. Sekarang saya ke sini. 3 kali K. Oke. 3 kali K sama dengan 45 kali 2 adalah 90. K berapa? 90 dibagi 3. Jawabannya 30. Apa artinya? Bahwa sisa kardus di dalam tinggal 30 biji. Jawabannya apa? Error. Gitu coy. Jadi mudah sekali. Teman-teman, ini perbandingan itu selalu ada di tiap hari ujian ya, selalu ada teman-teman. Jadi ingat, pastikan pelajari perbandingannya apakah dia terbalik atau senilai. Lalu lakukan perkalian silang atau perkalian lurus gitu coy ya. Materi ini sudah sering saya bahas di sebelum-sebelumnya. Baik teman-teman, itu soal nomor 5. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 6.
Nah, baik teman-teman, soal nomor 6. Ingat baik-baik, soal asli ya. Oke, banyak teman-teman ya, kalian harus berterima kasih kepada teman-teman yang sudah ujian. Mereka dengan sukarela memberikan bocoran bahwa ini soal yang mereka dapat. Supaya mereka mau kalian juga bisa mendapatkan nilai yang sangat tinggi seperti mereka. Oke. Yang jelas teman-teman, soal TIO itu mudah. Nomor 6. Oke. Nilai dari 1 per 1 tambah 1/2 tambah 1 per 1 tambah 1/3 kali 12. Nah, ini teman-teman mudah sekali. Kita lihat. Nah, caranya saya teman-teman ya, caranya gini. Saya suka begini. Untuk 1 ya, 1 ditambah 1/2. Nah, teman-teman ditambah lagi dengan 1, ini pecahan ya. Per 1 ditambah 1/3. Nah, sebentar teman-teman, kita kali 12. Saya mau dulu operasikan yang di dalam kurung. Oke, teman-teman, sebenarnya banyak cara, tapi saya mau kasih cara yang bagi saya itu mudah. Nah, pertama-tama teman-teman begini ya. Kita kalikan atas bawah, ini kan 2 ya. Oke, ini kan 3 ya, gini. Atas bawah teman-teman saya kali 2, ini juga saya kali 2, harus sama teman-teman. Nah, di sini saya kali 3, ini saya kali 3 teman-teman. Kenapa? Karena supaya hilang per di situ. Oke, sekarang teman-teman kita kali secara baik-baik. 2 kali 1, 2. Oke, gampang teman-teman. Nah, gitu. 2 kali 1, 2. Ya. Nah, 2 kali 1/2, ini 2-nya habis. Tinggal 1 coy. Nah, gitu. Oke, tambah. 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, apalagi? 1 adalah 3 juga. Nah, gitu ya. 3 kali 1/3 adalah hilang 3 sama dengan 1 di sini coy. Nah, kali dengan 2, 12. Nah, 2 per. Oke, 2 per 3 ditambah 3/4. Oke. Nah, teman-teman, ini nanti kita kali dengan 12. Nah, oke, saya ke sini ya. Oke. Teman-teman, banyak cara sebenarnya ya. Bisa teman-teman jumlahkan dulu, bisa juga gini. 12 kali 2/3 tambah 12 kali 3/4. Caranya bisa begitu. Atau bisa juga teman-teman samakan penyebut dulu, nanti kalikan dengan 12. Bisa juga. Nah, kalau cara saya teman-teman, saya buat begini. 2/3 kita kali dengan 12 tambah ya 3/4 dikali dengan 12. Itu bisa teman-teman sifatnya gitu. Ingat ya, saya kasih sifat ya. Sifatnya gini. Bahwasanya jika A ditambah dengan B kita kalikan dengan P, apa jawabannya? A kali P, nah ya, B kali P. Itu sifat dari operasi perkalian bilangan. Nah, sekarang teman-teman tinggal kita selesaikan. Nah, gampang sekali teman-teman. Sama dengan, ini kan ini, 12 sama 3 bisa habis, sisa 4 coy. 4 kali 2, 8. Jadi mudah sekali. Ini kita bagi juga, 12 bagi 4 adalah 3. Kali 3 adalah 9. Ya sudah, kita jumlahkan saja. Berarti 8 tambah 9 adalah jawabannya 17. Mudah sekali teman-teman. C jawabannya. Jadi sangat mudah. Itu soal nomor 6 teman-teman. Kita lanjut teman-teman, soal terakhir, nomor 7. Nah, baik, kita sampailah pada soal nomor terakhir, TIO kemampuan numerik tentang pecahan. Teman-teman, pelajari, pahami konsep pecahan teman-teman, karena selalu tiap hari ada sekitar 3-4 nomor operasi pecahan. Nah, ya, soal nomor 7. Jadi, teman-teman, ini soal yang paling mudah dalam soal TIO. Yang jelas, TIO, teman-teman, mudah semua. Oke, soal nomor 7, ya. 1/12 tambah 4 kali 3/9/2 tambah 1 kurang 25/6. Teman-teman gini, mungkin teman-teman risau dengan ini ya. Ini mudah teman-teman. Gini, saya terus ulang ya, gini teman-teman. 1/12 terus kita tambah dengan ini. 4 kali 3 12 per. Nah, teman-teman, 12 ya. 12. Ingat, 9/2 teman-teman bisa dibuat begini. Di sini kali 2 simpan di atas, 9-nya nanti sendiri teman-teman di situ. Itu caranya pecahan ya. Nah, jadi 4 kali 3 nanti 2 ke atas. Jadi 4 kali 3 12 dikali dengan 2 nanti 9 di sini. Nah, ditambah dengan 1 ya, 1 kurang. Rubah menjadi pecahan biasa. 6 kali 2 12 tambah 5 adalah 17 teman-teman. 17/6. Nah, mudah sekali. Nah, sekarang kita selesaikan teman-teman yang 12 kali 2 itu berapa ya? 24 kan? Saya hapus ini ya, menjadi 24. 24. Nah, lalu gini.
Kita samakan penyebut, teman-teman. Samakan penyebut yang bisa membagi 12, bisa membagi 9, bisa membagi 6. Apakah itu? Jawabannya adalah 36. Kenapa? Karena saya tahu. Nah, gitu coy. 36 bagi 12 adalah jawabannya 3. 3 kali 1 adalah 3 di sini. Baik, ditambah. 36 bagi 9 adalah 4. 4 kali 24 adalah jawabannya 96 coy. Oke, saya harus cepat berhitung. Ini langsung saja 36 kali 1 ini teman-teman adalah 36. Oke, sorry ini tambah ya. Tambah ya. Kemudian dikurang ya, dikurang. Nah, 36 bagi 6 adalah 6. 6 kali 17 102. Harus cepat teman-teman, cepat berhitung. Sama dengan ya, saya jumlahkan dulu teman-teman di atas. Ini tetap 36 ya. 3 tambah 96 itu adalah 99. Oke, coba ya kita cek. 99 ya. 99 ditambah dengan 36 itu 5 di sini 135. Oke, 135 dikurang 102 ya. Sama dengan kurang 102. Berarti 5 kurang 2 3, ini 3. Oke ya, gampang sekali. Berarti ini 33 per 36. Nah, mudah sekali. Pilihannya teman-teman belum ada. Berarti kita bisa bagi 11 dulu. 33 bagi 11 ya. Ingat ya, dibagi 11. 33 bagi 11 adalah jawabannya 3. Sorry. Ya, 3 teman-teman di sini. Sorry ya, bukan bagi 11. Sorry saya ya. Kita bagi 3 maksud saya, bagi 3 teman-teman. Kita bagi 3. Bagi 3. Oke. Berarti kalau kita bagi 3, maka di atas itu sisa berapa? Sisa 11 ya, maksud saya 11 di sini. Ini bagi 3 adalah sama dengan 12. Jadi 11 per 12 jawaban delta. Nah, teman-teman, itu adalah bagian soal asli TIU kemampuan numerik ya. Teman-teman, pelajari konsep pecahan. Kenapa? Karena tiap hari masuk di ujian. Nah, saya kira teman-teman cukup itu dulu untuk soal-soal bocoran soal TIU dan TKP tanggal 25 September ya. Semoga teman-teman bisa menggunakan ini sebagai referensi untuk ujian nanti ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat belajar.